الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الصائمين وجعلهم بعد إيمانهم من المتقين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي حث على الاعتكاف ومدح المعتكفين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jemaah i'tikaf, mu'takifin, mu'takifat, semoga kita semua, baik yang berada di masjid ini ataupun di seluruh masjid yang ada di muka bumi saat ini, seluruhnya mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat bimbingan dari Allah dalam memulai i'tikaf ini, sehingga dengan bimbingan itu kita mampu meraih hasil yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu penting bagi kita di malam ini untuk memulai apa petunjuk yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Bagaimana Nabi memberikan isyarat penekanan dari ibadah i'tikaf, serta apa hasil dari i'tikaf itu yang diinginkan dari Al-Quran. Dan ini cukup mahal, karena nanti tidak semua yang masuk masjid itu, khususnya di 10 hari dan malam terakhir Ramadan, bisa mendapatkan esensi i'tikaf. Jadi nanti ada yang dapat luarnya saja. Luarnya itu diantaranya ya datang bermukim sebentar, dan mukimnya macam-macam nanti. Innamal a'malu binniyat itu bisa macam-macam. Ada yang niatnya cari sahur, ada. Tapi tidak bisa dipersalahkan, tidak apa-apa, ya dapat sahurnya gitu. Kan Nabi bilangnya begitu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Itu. Tapi menariknya awimra'atin yankihuha. Jadi ada yang motifnya memang karena kepentingan dunia, dapat dunianya. Menariknya Nabi tidak mempermasalahkan gitu, tidak menyalahkan dalam konteks ini. Alhamdulillah masih ke masjid. Barangkali di antara sekian singgah di masjid itu, mungkin ada yang sambil menikmati sahur, yang lewat sedikit masuk. Jadi dari 10 itu mungkin awal niat pertamanya mampir, tapi setelah hari pertama, malam kedua, malam ketiga ada perubahan. Nah itu yang mahal. Ada yang motifnya awimra'atin yankihuha, cari jodoh, ada. Nah kalau Nabi sampaikan begitu, itu kemungkinan bisa ditemukan gitu. Bisa jadi antara orang tua i'tikaf, satu mengenalkan, ternyata anakmu sudah besar gitu ya. Yang satu demikian, ikutnya i'tikaf juga, ternyata ketemu habis i'tikaf nikah. Bisa terjadi. Nah, tapi nanti motif yang paling tinggi itu kalimatnya kan pakai hijrah. Nah, ini esensinya. Sedangkan hijrah di kitab Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Iman tepatnya, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam esensi hijrah itu puncaknya bisa merubah keadaan seorang insan beriman, mukmin, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wasilahnya banyak hijrah itu.
bisa dengan majelis ilmu, bisa dengan berpindah tempat tinggal ke komunitas yang mendekatkan dengan Allah, bisa merubah perilaku, bisa meningkatkan ibadah, mungkin ruangnya banyak. Nah, i'tikaf ini itu salah satu wasilahnya. Bagaimana kita bisa membaca i'tikaf yang merubah kita hijrah? Ini pengantar yang ingin kita tekankan di malam ini. Mungkin bagi sebagian jamaah ada yang memulai di malam ini. Nah, jadi sebelum dilanjutkan ke depan, kita harus tahu dulu bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk sehingga nanti hasil yang didapatkan oleh kita selama i'tikaf memang parameternya itu yang diinginkan. Dan ternyata nanti mahalnya i'tikaf itu bukan pada malam Al-Qadarnya. Ingat itu. Dan esensi Al-Qadar itu salah satunya ditunjukkan nanti pada hasil yang didapatkan setelah menjadi alumni i'tikaf. Salah satunya itu. Nah, sekarang mari kita mulai dulu dengan Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 52. Nanti kalau sudah masuk sesi pembekalan dari kami ini, diusahakan masing-masing sudah pegang mushaf ya. Karena kita akan menggunakan Al-Quran, hadis gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya ingin buka dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jauh ya, jauh sebelumnya. Nasabnya dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim itu cukup panjang. Yang dihitung tidak ada perbedaan pendapat dari ulama, hampir sepakat itu sampai ke Adnan. Ke atasnya ada perbedaan pendapat. Tapi saya pernah hitung setidaknya itu sampai 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi. Satu generasinya itu bisa panjang masanya. Dari era Nabi Isa saja alaihi salam, Yesus, Mesiah, Al-Masih, yang lebih dekat ke eranya Rasulullah SAW itu sudah 600 tahun sendiri. Ini ke Nabi Ibrahim yang kakek buyutnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Musa, ke atasnya dari jalurnya nanti Ishak alaihissalam menurunkan Yakub menurunkan Yusuf, terus sampai nabi-nabinya Bani Israel. Nah, kita tarik garis sampingnya dari kakaknya Nabi Ishak alaihissalam dari jalur ibu yang berbeda, Sayyidah Hajar alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ke Nabi Ismail itu dari Nabi Muhammad SAW 29 generasi. Berarti ke Nabi Ibrahim berapa? 30 generasi. Nah, isu tentang i'tikaf ini itu dimulai awalnya di era Nabi Ibrahim. Ada kejadian begini. Umat di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu fokus menambatkan seluruh area aktivitasnya kepada berhala. Sebelum mengerjakan segala hal ke berhala dulu. Sebelum melakukan tindakan konsultasi ke berhala dulu. Dan menariknya nanti, apapun yang dikerjakan saat dengan berhala ini nggak bisa diganggu, Pak, Bu. Jadi fokus sekali, nggak bisa dipalingkan. Ada 3 jenis berhalanya, dan ini masya Allah, cuma di dalam Al-Quran yang ditunjukkan dan detail spesifiknya berhasil diriset oleh para ilmuwan kekinian dan ditemukan memang di era-era itu di wilayah Mesopotamia itu dekat ke Ur, wilayah Irak sekarang, memang Tuhannya itu bentuk berhala dan jenisnya 3. Kalau di kitab lain cuman kisah saja gitu, ada berhala. Di Quran dijelaskan 3 ini nanti ada yang didewakan, dipertuhankan, bentuknya bentuk dewa gemintang, dewa bintang ya, kaukab namanya, bintang besar. Ada yang menyebut kaukab itu dengan benda langit, planet. Ada yang mengartikan dengan bintang. Kalau spesifik bintang disebut najmun.
jamaknya nujum, ya kan? Ada surat An-Najm itu kan, surah ke-53 itu. Tapi kalau nanti benda langit yang memberikan kerlipan cahaya gitu, ya, baik sifatnya pantulan atau punya cahaya sendiri, itu umumnya disebut dengan kaukab. Ya, makanya planet pun disebut dengan kaukab gitu. Karena itu ada yang menafsirkan kaukab itu di dewa pada masa itu, yang didewakan itu ada yang mengatakan Jupiter. Ya, jadi ada yang menafsirkan benda langit, Jupiter, planet, ada yang menafsirkan kemudian gemintang. Yang kedua, Dewi Bulan. Ya, itu yang di Jepang berubah jadi Sailor Moon itu. Ya, Dewi Bulan. Yang ketiga, Dewa Matahari. Ya, itu kan Dewa Matahari. Jadi ada planet, kaukab, kita ambil yang viral saja ya, yang paling familiar gitu. Jupiter. Yang kedua ada bulan, yang ketiga ada apa? Matahari. Jadi disimbolkan oleh mereka di masyarakat pada masa itu dan dibikin patungnya. Ini patung Dewa Matahari, patung Dewa Bulan, patung Jupiter. Nah, itu yang dipertuhankan. Dan menariknya, di antara proyek pembuatan patung itu keluarga dekat Nabi Ibrahim sendiri. Di Quran disebutkan nanti dengan kalimat abi. Abi ini nanti punya dua makna di bahasa Arab. Bisa ayah secara langsung, bisa kekerabatan ke atas, bisa paman, bisa kakek. Ya, karena itu di kasusnya ketika Nabi Yakub mengumpulkan keluarganya untuk memastikan sebelum beliau meninggal kepada siapa anak cucunya menyembah ibadah, itu dikonfirmasi oleh anak-anaknya akan menyembah bapak-bapakmu, ya Yakub, ayahanda itu. Ada di Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Jangan khawatir Pak, kalau kami meninggal, Papa meninggal, kalau Papa meninggal, kami akan menyembah tetap Tuhan yang sama dengan Tuhan yang Bapak sembah. Sama persis dengan Tuhannya bapaknya Bapak juga, yaitu Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim kan bukan bapaknya Nabi Yakub, tapi kakeknya. Nabi Yakub kan anaknya siapa? Nabi Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Tapi di situ disebut dengan bapak. Jadi itu menunjuk kepada kakek. Kadang bisa jadi kakek, kadang paman, kadang ayah. Tapi sepakat ulama tafsir itu kerabat terdekat. Jelas ya? Nah, jadi kita tidak perlu pusing menafsirkan apakah bapaknya atau kakeknya atau pamannya, tapi yang dimaksudkan apa? Kerabat dekat. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa kadang-kadang tantangan juga menjadi besar kalau kita ingin baik, bukan hanya dari luar. Mungkin boleh jadi dari kerabat dekat juga. Ya. Yang dorong-dorong di kantor supaya cepat punya mobil itu siapa? Yang pengen mobil-mobilan siapa? Anak-anak. Yang pengen mobil betulan siapa? Pasangan hidup, gitu kan? Yang kadang-kadang mau ke masjid, tantangan terbesar selain diri pribadi apa? Kadang di rumah kan? Nah, itu yang dimaksud lingkungan terdekat. Dalam bahasa Arab disebut wusta namanya. Makanya nanti yang tertinggi di diri kita disebut aqabah, lingkar terdekat wusta, lingkar terjauh ula. Karena itu orang haji lontar jumrohnya kan 3, ya kan? Jumroh aqabah, wusta dan ula. Nabi Ibrahim waktu digoda ingin kurban itu kan 3 jalur kan? Pribadinya, digoda istrinya, baru digoda Ismailnya, gitu kan? Nah, saya tarik lagi. Jadi di sini yang dipertuhankan itu 3 pokoknya, dan proyek pembuatnya itu termasuk kolega dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim meriset. Nah, ini jeniusnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk yang Nabi Rasul yang tinggi tingkat IQ-nya, sehingga seringkali menganalisis sesuatu dengan logikanya dan dibimbing oleh wahyu. Nah, ini yang benar nih. Ya. Kepintaran yang tidak dibimbing oleh wahyu, yang memaksakan hawa nafsu, itu menjadi iblis. Makanya di bahasa Yunani disebut diabolis. Diabolis itu intelektual yang kebelinger, yang nggak dibimbing oleh suara hati. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meriset, kok bisa
didewakan matahari, bulan, planet ini memang hakikatnya seperti apa. Karena itu beliau memastikan melihat kapan bulan muncul, kapan planet muncul, kapan matahari muncul. Maka dimulailah dengan kegiatan malam. Bulan kan malam kan? Terus yang kerlap-kerlip itu siang atau malam? Malam umumnya. Kalau kita keluar kan subuh-subuh kita lihat Saturnus gitu kan? Ya, kerlap-kerlip sendirian dan seterusnya. Ya. Nah, yang menarik begini. Buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 76. Nah, ini riset pertamanya. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ada? Nah, maka tatkala malam tiba, melihatlah benda langit tuh, kerlap-kerlip itu. Qala hadza rabbi. Kata beliau, perhatikan cara menafsirkan, menerjemahkannya ya. Awas jangan salah nih. Oh, ini yang dipertuhankan oleh kaumku. Karena Nabi Ibrahim itu kan masuk ke lingkup kaum tadi, ya kan? Maka beliau mencoba menempatkan dirinya bagian dari kaum tadi. Kalau di terjemahan dikatakan ini Tuhanku, gitu kan? Nah, ini yang dimaksudkan, ini yang dipertuhankan oleh kaumku. Jelas ya? Falamma afala, tatkala hilang malamnya, ya, kemudian belum sempat bahkan malam hilang itu menjelang ke fajar, kan itu sudah hilang tuh kelap-kelip planet dan sebagainya itu sudah nggak ada, ya. Maka beliau katakan, saya nggak suka yang tenggelam, kok ikut hilang, Tuhan kok bisa hilang? Ya. Tadinya tampak, cahayanya sudah nggak ada lagi gitu, ya. Tadinya terlihat, sekarang hilang, berarti kuasanya kan hilang kan? Satu. Kemudian falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Tatkala nampak bulan, wah ini indah nih. Ini yang dipertuhankan kan ada Dewi Bulan kan? Berarti yang pertama yang Dewa Jupiter gugur ya, kan? Karena hilang, masa yang ini hilang yang lain muncul, berarti yang ini nggak jadi Tuhan dong. Ya, kalau bahasa gampangnya begini, ini yang lain udah hilang yang dipertuhankan, ini yang benar yang mana? Saturnus masih ada kelihatan, ya kan? Bintang masih kelihatan, kenapa nggak dituhankan yang ini sementara yang ini tenggelam, gitu kan? Lalu muncullah rembulan, ini indah barangkali, ini yang dimaksud Tuhan oleh kaumku. Yang hebatnya mungkin ini. Tapi ternyata tenggelam juga, begitu muncul siang, ya kan? Fajar tiba, rembulan hilang kan? Begitu hilang rembulan, wah nggak bisa nih. Makanya dipastikan di ayat 77 itu kembali kepada Allah minta petunjuk, ya Allah berikan petunjuk. Aku khawatir bahwa aku atau bahkan kaumku selama ini salah, ya salah untuk bertuhan. Maka falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala muncul matahari, wah ini mungkin yang dimaksudkan hadza akbar, lebih gede dibanding yang tadi, ya kan? Lebih besar nih. Tapi tatkala matahari pun tenggelam di waktu maghrib, disinilah menemukan esensinya. Ini bukan Tuhan nih, kaumku salah, nggak benar ini apa yang dipertuhankan itu. Maka di sini kisah dimulai. Maka Ibrahim alaihissalam menemukan hakikat sesungguhnya bahwa selama ini yang dipertuhankan oleh kaumnya, yang difokuskan itu, yang diambil menjadi miniatur dewa, jadi dikemas jadi dewa matahari, dewa Jupiter, dewa bulan. Ini yang bentuk bulan aslinya aja tenggelam, yang mataharinya tenggelam, kok bisa yang ini jadi Tuhan gitu. Maka ini yang menjadikan beliau kemudian mendialogkan, ya, dengan kecerdasan intelektualnya kejadian ini dengan menguji kaumnya pada masa itu. Maka tatkala kaumnya itu selesai peribadatan di tempat ibadah mereka itu yang ada banyak patung-patung, maka kemudian teman-teman sekalian, ini yang paling menarik. Ibrahim alaihissalam menguji dulu. Pertama, sebelum selesai dipanggil oleh beliau. Bahasa kita ya, heran nih, nggak bisa, nggak nengok gitu, nggak merespon, bahkan mengancam bapaknya sendiri atau keluarga dekatnya. Ada yang menafsirkan paman, ada yang bapak, keluarga dekatnya tadi yang membuat patung itu dikonfirmasi oleh beliau tuh. Ya, ketika dikonfirmasi, ditanya, diklarifikasi, marah. Ya, raghibun anta ya an alihati ya Ibrahim. Kamu emang sensi banget, kenapa sih nggak suka? Kalau terus-terusan begitu sewat, nanti kamu bisa dihukum, dilempar, dirajam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil susah. Jadi kalau lagi fokus sama berhala itu tuh diseru nggak nengok, dipanggil nggak menoleh gitu. Fokus aja.
Sampai beliau itu komen begini. Nah, ini komen udah ada sama Nabi Ibrahim. Ya. Dan di like, ya, diabadikan di Al-Qur'an, di-share sekarang. Itu di Quran surah ke 21 tadi, ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Ada? Baik. Nih, saya ingin gambarkan dulu begini. Fokus terhadap sesuatu sehingga tak mampu diarahkan kepada sudut atau ruang yang lain, itu bahasa Arabnya, kata kerjanya disebut dengan akafa, ain kaf fa, akafa yaqifu. Orangnya, pelakunya, subjeknya disebut akif namanya, akif. Jadi kalau misalnya kita katakan si fulan sedang fokus ke satu titik sehingga kelihatan seperti fokus, dipanggil gak noleh, nah, itu kita katakan huwa rajulun akif ilal amam. Dia sedang fokus ke depan tuh, dipanggil gak mau nengok, itu akif namanya. Jamaknya akifun. Makanya Nabi Ibrahim itu komen ketika melihat kenyataan kaumnya dan kolega juga keluarga beliau itu begitu fokus kepada berhala itu sehingga sulit diingatkan. Komen beliau, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih hakikat patung-patung ini? Esensinya apa gitu? Dipanggil nggak nengok, diajak bicara juga nggak jawab, ya, bahkan tidak memberikan dampak maslahat atau madarat, dikasih sesajen makanan juga nggak disentuh gitu. Ya, akhirnya apa? Puncak terakhirnya ketika menemukan hakikat tadi, maka beliau ujilah kaumnya dengan satu dialektika baru. Apa itu? Ketika keluar kaumnya dari tempat peribadatan, ma'bad itu namanya, masuklah ke situ Nabi Ibrahim, maka diuji oleh beliau dengan cara dihancurkan patung-patung yang kecilnya, sisa yang besar. Ya, yang besar ini ada yang menyebutkan itu yang mataharinya, 3 versi, ada yang menyebutkan bulannya, ada yang menyebutkan Jupiternya. Masing-masing punya versinya. Tapi semua sepakat itu patung besarnya. Maka dikalungkanlah kapaknya itu, ya. Kapaknya dikalungkan di leher patung besar itu, lalu pergi. Hebohlah kemudian. Ya, kalau itu diilustrasikan komplek itu heboh gitu. Saya nggak pengen sebut PTM karena nggak ada di PTM gitu ya. Jadi kompleknya heboh tuh, sekomplek tuh. Ini siapa nih, katanya kan Tuhan kita hancur. Tuhan kita hancur. Unik juga tuh. Kadang-kadang lewat lisan sendiri itu sudah terbukti kekeliruannya. Ya, Tuhan kita hancur nih gitu kan. Maka yang satu ngasih info, ada seorang pemuda yang selalu sewot dengan Tuhan kita itu, yuqalu Ibrahim. Ya, ada sih namanya, katanya kan info-infonya dengar-dengar namanya Ibrahim, maka dipanggillah Ibrahim itu, dibawa ke situ, diinterogasi. Perhatikan interogasinya gitu kan. Ini menarik nih. A'anta fa'alta, apakah engkau yang berbuat ini li alihatina ya Ibrahim? A'anta fa'alta hadza li alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kan santai jawabnya karena udah riset sebelumnya. Nah, ini inspirasi buat kita. Kalau kita itu biasa riset, punya ilmu, masalah apapun mudah terpecahkan. Jadi ngajar juga kalau ilmunya sudah matang, sudah bagus, nggak repot. Ya, jadi bukan buka Google di pertengahan baru nyampaikan saat masuk majelis ilmu. Ya, tidak. Jadi ada kematangan, dan itu berbahagianya di Islam itu konsepsinya sudah utuh. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim santai aja jawabnya. Tanya aja sama yang besar tuh. Kan kapaknya ada di lehernya. Tuh kan? Kapaknya ada di lehernya. Nah, ini yang menjadikan nanti Nabi Ibrahim sungkan saat diminta untuk ngasih syafaat. Ya, karena merasa menjawab pada sesuatu yang tidak langsung, padahal nggak niat berbohong. Ya kan? Tanya aja sama yang besar, kan mengelak kan? Mengelak ya. Nah, itu sungkan. Makanya nanti syafaat uzma itu di hari kiamat semua mengarahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Adam juga sungkan karena pernah makan buah larangan itu atau mendekati pohon larangan. Ya. Semua Nabi sungkan. Nabi Musa juga sungkan karena pernah nampar orang sampai meninggal. Ya, karena memang kasusnya nggak salah. Semua nggak salah itu para Nabi itu. Karena ada hikmah tertentunya. Ya, seperti Nabi Adam diizinkan mendekati buah pohon larangan itu untuk ngasih pesan ke anak cucunya. Barokahnya apa? Muncul syariat tobat.
Sebab sebelum turun ke bumi belum jadi nabi, baru manusia. Maka memberikan kepada kita pesan, kalau bukan nabi, bukan rasul, berpeluang terjebak salah. Cara taubatnya begini. Maka turunlah kalimat taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang di Al-A'raf ayat 23. Awas jangan salah menyimpulkan. Baru ketika turun ke bumi membawa misi, itu sudah nabi, sifatnya maksum. Itu yang dimaksud Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Jelas ya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja sama yang besarnya nih. Nah kaumnya langsung bilang, oh, nggak bisa bicara kok ditanya, kan? Oh, kamu ini bodoh ya katanya. Ini kan nggak bisa ngomong, kenapa harus ditanya? Maka, wah Nabi Ibrahim senang banget tuh jawaban itu. Kalau memang nggak bisa bicara, nggak bisa mempertahankan diri, nggak bisa bergerak, kok bisa dipertuhankan? Makin bingung kan? Nah dari sinilah kemudian terjadi peristiwa-peristiwa besar yang kemudian di situ marah, dikumpulkan, mau dibakar dan sebagainya. Itu kisah yang mengiringnya. Saya mau cukupkan sampai sini dulu. Nah, yang kita ambil untuk pengantar intikaf itu adalah kalimat akifnya. Yang di Al-Anbiya ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Jadi karena fokusnya kepada berhala, itu yang memalingkan kaumnya pada masa itu jauh dari Allah. Gak ingat Allah. Jangan diharapkan terkait sholat. Ya, sholat itu sudah ada ya, awas. Syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Zaman Nabi Musa sudah ada sholat. Hati-hati. Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Zaman Nabi Musa. Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat. Di surah Maryam ayat 33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Ya. Nabi Zakaria sholat. Nabi Zakaria itu kan nanti masih sekolega dengan Imran, ya nanti pamannya Maryam. Maryam ibundanya Nabi Isa. Salat ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, ayat 38 sampai 39. Di ayat 39-nya fanadat fil malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail salat. Nggak mungkin Nabi Ismail salat kalau nggak diajarkan bapaknya Nabi Ibrahim. Kan? Nabi Ismail salat, bahkan mengajak keluarganya supaya salat. Itu ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nah, jadi bukan hanya salat, itu sudah mustahil dikerjakan. Jadi semua aktivitasnya pun itu jauh dari Allah. Jauh menyimpang. Maka apa yang terjadi? Nah, ini dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, maka Nabi Ibrahim ketika melihat realitas itu, ini ada yang salah fokus nih. Yang normal itu fokusnya sama Allah. Ya kan? Sama Allah tersambung, terkoneksi. Kalau sudah fokus sama Allah, terkoneksikan kepada Allah, feedbacknya nanti turun rahmat Allah. Dibimbinglah dalam kehidupan. Nah, fokus kita untuk melatih tersambung kepada Allah itu, ibadahnya disebut sholat namanya. Apa namanya? Sholat. Makanya nanti dalam i'tikaf itu rata-rata memperbanyak sholat itu. Ya. Karena latihan terkoneksinya dengan Allah itu ibadahnya sholat. Makanya disebut sholat itu seakar dari kata silah. Wasala yasilu silatan. Ya, pernah dengar silaturahim? Silaturahim itu apa? Asalnya bukan kumpul-kumpul. Silaturahim itu hubungan rasa kasih dan perhatian yang kuat, yang bisa menembus berbagai ruang dan waktu. Jadi kalau kita sedang kumpul begini menyapa, itu biasa karena orangnya ada. Ngobrol karena sosoknya muncul. Tapi kalau keluar dari masjid masih ingat kita doakan, ya kan? Zikir kita ingatkan, mohon pada Allah kebaikan untuknya. Itulah silah namanya. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, sehingga bukan hanya saat di masjid, keluar dari masjid pun di semua aktivitas masih ingat Allah. Bukan cuma saat sholat, saat jalan ingat Allah, saat kerja ingat Allah, saat tidur ingat Allah. Nah, ibadah yang melatih kita ingat disebut sholat namanya. Makanya di Quran sholat itu disebut dengan zikir. Zikir itu kan ingat, ya? Di surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nah, sholat itu disebut apa? Zikir. Dan suksesnya orang sholat ketika dia mampu mengingat Allah pasca sholat. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya, nanti kalau ini dicatat dulu saja supaya nyambung. Insya Allah terurut apa yang saya sampaikan.
Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika telah tuntas kalian kerjakan sholat, cepat nyambung ke Allah, zikir, ingat. Makanya kalau ada orang saat sholat belum ingat, ingatnya yang lain, takbirnya Allahu Akbar, tapi selepas dia sedekap ingatnya karcis mudik. Ya, keretahu akbar, bishu akbar, pesawathu akbar gitu ya. Padahal yang diucapkan di lisan Allahu Akbar, kan belum nyambung kan? Karena itu sunnahnya pasca sholat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar dulu? Kita tuh minta ampun sama Allah kalau tadi waktu sholat yang seharusnya nyambung nggak nyambung. Karena itu dilatih dengan zikir, tambah dulu pasca sholat tuh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, untuk menyempurnakan yang kurang tadi, supaya ketika selesai keluar masjid udah ingat Allah. Makanya 33 kali, kalau sekali disebut belum ingat wajar, 2 kali wajar, 33 kali diingatkan nggak ingat juga masalah. Makanya kalau orang sholatnya sukses keluar dari masjid itu nggak mungkin tertukar sendal, pasti pas. Ya, nggak mungkin ada kehilangan kotak infak, nggak mungkin duduk di kantor ngetik membuat ketikan yang keliru, masukin nol yang salah, mustahil. Nggak mungkin tidur di tempat yang keliru, mustahil. Kenapa? Karena ingat Allah. Nggak mungkin berkata yang kotor, sebab ketika akan berkata ingat Allah, kan malu didengar Allah, kan Allah as-sami'. Nah ini yang normal, ibadahnya disebut sholat. Karena itu orang yang fokus betul orientasi hidupnya kepada Allah, maka muncullah rahmat Allah, diberikan bimbingan. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Begitu beliau menyadari esensi kehidupan, ini yang salah, keliru kaumnya. Seharusnya ini yang dilakukan, kembali kepada Allah Tuhan yang hak. Maka disinilah kemudian beliau berikrar. Ikrar ini salah satu dari 12 doa pembuka yang kita baca dalam salat, yang menjadikan ini sebagai favorit dalam pembuka salat. Itu pembuka ringan disebut iftitah namanya. Iftitah. Pembuka pokoknya Al-Fatihah. Pembuka ringannya apa? Iftitah. Jadi punya 2 nama, iftitah atau istiftah. Pembuka pokoknya Al-Fatihah. Kalau pembuka ringan hukumnya sunnah, nggak terbaca pun tidak menggugurkan sholat. Tapi kalau pembuka pokok Al-Fatihah rukun sholat. Kalau sengaja ditinggalkan batal sholat. Apa di antara yang viral itu? Yang paling favorit sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah menggunakan itu dalam sholat, ya, yaitu yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika Nabi Ibrahim menemukan hakikat itu, ya ini bukan Jupiter, benda langit, planet, bukan bulan, bukan matahari, bahkan bukan yang di bumi, tapi pencipta semua yang ada di langit dan bumi. Maka aku hadapkan diriku kepada pencipta itu semua. Maka diarahkanlah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada pencipta langit dan bumi. Maka nanti kalimat fatara itu subjeknya disebut dengan fatir, turunlah Quran surah 35, surah Fatir itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati dan seterusnya, ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi bukan di An-Nisa ayat 3 saja ada masna wa thulatha wa ruba'. Di surat Fatir juga ada, kan? Teruskan. Jadi ketika beliau fokus meninggalkan apa yang disembah kaumnya, fokus kepada Allah, apa yang terjadi? Ini mahal ini ya, informasi ini mahal sekali. Pindah surah ke surah 19 Maryam. Coba cek ayat 49. Ayat 49. Saya coba bacakan, coba dikonfirmasi ya, benar enggak? Ada. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Ada? Nah, berarti betul ya. Quran surah 19 Maryam ayat 49. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berlepas diri, i'tazal itu berlepas diri, meninggalkan, menjauh. Makanya ada aliran Mu'tazilah itu kan, ya, itu pendirinya namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Tadinya ahlu sunnah ngaji seperti inilah. Nah, tiba kemudian ada orang datang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau ada muslim melakukan dosa besar itu nanti ada 7 yang paling pokok.
seperti membunuh, sengaja berzina dan sebagainya, itu status di akhiratnya masuk kemana? Surga apa neraka? Oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ditimbang. Karena ulama tuh begitu, nggak cepat langsung begini, enggak. Lihat dulu motifnya. Kadang kelihatan ekspresinya apa nih? Apakah nguji ataukah sedang ada perasaan tertentu bertanya. Makanya kalau ulama-ulama betulan tuh jarang mau jawab kasus tertentu lewat SMS atau WA. Karena nggak kelihatan ekspresinya tuh. Imam Sufyan As-Tsauri kedatangan orang. Dia bertanya, hal lil qatili min taubah? Pembunuh tuh ada taubat gak? Bisa taubat gak? Kata beliau, lah, nggak ada taubat buat pembunuh. Nah, marah orangnya, pergi. Satu lagi datang dengan kalimat yang sama, persis dua orang datang. Yang kedua itu dia pertanyaan yang sama, halil qatili min taubah? Apakah pembunuh itu, seorang pembunuh, ada taubat untuknya? Beliau jawab, ya ada. Naam. Bingung kan jamaahnya tuh, kok jeda cuman sebentar, yang satu datang nggak ada tobat, yang satu datang ada tobat. Jamaah bingung. Maka bertanya, dikonfirmasi oleh beliau. Yang pertama nanya itu, aku melihat tangannya itu menggenggam begini, seperti mau menghunus pedang. Di sorot matanya ada kemarahan. Maka aku menduga dia akan melakukan sebuah dosa besar, tindakan yang berbahaya. Maka aku katakan nggak ada tobat untuk mencegah dia berbuat tindakan yang bahaya itu. Makanya ketika keluar dari majlis itu kelihatan ya masih memendam amarahnya, ada kesalnya gitu kan, menggerutu dia, tapi nggak jadi perbuatan itu dilakukan karena dihambat. Sedangkan yang kedua datang itu terlihat rona matanya membawa penyesalan, kuyu gitu, menyesali sesuatu. Maka aku bimbing dia untuk kembali kepada jalan kebaikan. Nah ini poinnya seperti itu. Maka teman-teman sekalian, saya kembalikan kemudian kepada Al-Imam Hasan Al-Basri tadi. Ketika beliau sedang menimbang, tiba kemudian muridnya Wasil bin Atha langsung ngasih statement berdiri. Dia mengatakan, itu enggak ke surga, enggak ke neraka katanya, tapi di pertengahan, satu tempat antara surga dan neraka. Ini yang disebut manzilah baina manzilatain, teori Mu'tazilah. Gurunya belum jawab. Akhirnya menyimpulkan, saya punya mazhab sendiri. Berpisahlah dari gurunya, mengasingkan diri, memisahkan dari gurunya, bikin mazhab sendiri. Itu yang dikenal dengan Mu'tazilah nantinya. Nah, kata kerja untuk memisah itu namanya i'tazalah. Ya. Kalau jadi aliran disebut apa? Mu'tazilah. Nah, itu bukan bagian dari ahli sunnah. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu yang banyak di copy paste oleh rombongan liberal itu. Tapi bukan topiknya sekarang kita membicarakan itu. Nabi Ibrahim di sini digambarkan oleh Al-Quran menggunakan kata i'tizal untuk berlepas diri sepenuhnya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi, maka tatkala Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan kaumnya itu, kan diancam tuh, mau dibakar, kan nanti suratnya panjang lah, mau dibakar, diusir dari situ, pergi dengan istrinya. Nah, saya mau kasih sebentar ya, informasi penting. Itu saat pergi meninggalkan tempat itu dengan maksud mendekat kepada Allah, memisahkan diri dari kaumnya dengan resiko yang banyak itu keadaan istrinya Sarah sudah mendapatkan vonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Sudah masuk masa menopause, dan divonis mandul. Secara medis nggak mungkin. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Allah kasih isyarat. Jadi ketika ada seorang hamba yang berkorban dalam aktivitasnya untuk mendekati Allah, itu dibalas oleh Allah. Makanya nanti ada syariat kurban. Kurban itu bukan korban ya, hati-hati. Kalau korban, sapi, kambing dia sembelih itu kan, ya, jadi korban sembelihan gitu kan. Nah kalau kurban syariatnya dari kata koruba, ya, koruba itu sesuatu yang dekat. Ibadah yang melatih kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban namanya. Ya, ada bentuknya hewan, ada yang lainnya. Nah Nabi Ibrahim itu berusaha menjadikan beliau dekat dengan Allah. Kurbannya itu yaitu berpisah dari keluarganya, berpisah kaumnya, diusir beliau dan sebagainya. Maka tatkala meninggalkan untuk mendekat kepada Allah, Allah balas. Yang selama ini divonis oleh medis nggak mungkin punya keturunan, nggak bisa punya anak, maka diberi kabar oleh Allah sejak keputusan itu diambil. Wahabna lahu Ishaq. Kami siapkan untuk memberikan kepada Ibrahim dan Sarah itu seorang anak yang langsung namanya diberikan oleh Allah, Ishaq. Jelas? Nanti setelah Ishak muncul Yakub. Ya.
Nanti kisah viralnya nanti itu baru isyarat tuh, udah diberitahu oleh Allah akan punya keturunan. Nanti datang keturunannya, waktunya ketika malaikat mau mengadab nanti umatnya Nabi Lut alaihissalam mampir ke tempat Nabi Ibrahim, baru di situ keputusan muncul. Tapi sinyal pertamanya itu diturunkan pertama ketika meninggalkan tempat tadi yang banyak penyembahan kepada selain Allah. Jelas ya? Nanti kisah viral disebutkannya ada di Quran surah 51 di ayat ke-24 sampai 30. Ya, di Adz-Dzariyat paling kanan tuh, dari tengah agak ke paling bawah sampai ke bawah. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'adlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Jadi kalau Ishak itu ghulamun alim, ini rahasia ya. Nabi Ishak gulamun alim, kalau Nabi Ismail gulamun halim. Ya, Nabi Ishak itu gulamun alim, cerdas, jenius. Makanya nanti melahirkan keturunan dan umat yang cerdas, tapi banyak yang keblinger. Ya, nanti solusinya di Nabi Ismail alaihissalam gulamun halim. Balik. Jadi kesimpulannya dua nih. Satu, ternyata fokus yang dialihkan kepada Allah itu pengantar kepada rahmat. Yang kedua, orang yang mampu fokus kepada Allah, di antara rahmat Allah itu akan memberikan anugerah tanpa batas, bahkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh makhluk pada umumnya. Nah, fokus itulah kemudian yang diwariskan dari sejak zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad SAW, yang syariatnya kemudian disebut dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Dan perintah untuk ibadah ini, untuk fokus kepada Allah, itu sudah diberikan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sejak meninggikan bangunan Ka'bah. Buka Al-Baqarah ayat 125. Kalau buka mushaf di kanan di pertengahan tuh. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ada? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau di riwayat Warash atau Qalun itu dibacanya wattakhadhu. Riwayat Hafiz dari Asim wattakhidhu. Ya, kita baca pakai riwayat Asim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna. Nah, ini dia. Ila Ibrahim wa Ismaila an tahira. Ingat ra-nya panjang, ini dua harakat nih karena menunjuk pada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi kalau waqaf pun di sini an tahira panjangin dikit. Tas ya? An tahira baitiya lit-taifina wal 'akifin waruka'is sujud. Ya, secara singkat, ketika keduanya Ibrahim Ismail alaihi wassalam sudah meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, maka diperintahkan kepada beliau itu berdua bersihkan area Ka'bah itu, rapikan. Untuk siapa? Satu orang tawaf, kedua orang akif. Ya, akifin itu orang yang mau fokus mendekat kepada Allah. Makanya orang kalau dekat Ka'bah itu kan pengennya fokus kan? Fokus ibadah, fokus zikir, fokus doa. Nyata itu kena semua. Ya. Makanya pembukanya wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kami telah tetapkan di Ka'bah ini pusat spiritual, titik tengah dalam berkehidupan dan tempat yang menenangkan. Tenang kalau udah nyampe sana tuh tenang gitu. Tapi ketenangan itu bisa diraih esensinya dengan apa? Dengan ibadah, fokus pada Allah. Karena itu pertama tawaf, kedua fokus untuk ibadah, dan ruka'is sujud, ya untuk yang sholat. Itu semua saling berhubungan. Kemudian kalau kita ingin bertanya, ya Allah, ya Rasulullah SAW, kami ingin fokus itu bagaimana caranya? Kita ingin fokus kepada Allah, ingin fokus supaya dekat dengan Allah, fokus ibadah, sehingga dapat rahmatnya, dibimbing, ya kan? Kalaupun ada yang susah diringankan oleh Allah, bukan nggak punya masalah. Jadi sebelum masalah itu dilalui, udah diringankan oleh Allah, bukan nggak punya masalah. Nggak ada manusia hidup nggak punya masalah, nggak ada. Ya, saya, Anda, kita saat ini pun merasa nyaman, belum tentu nggak punya masalah, punya. Ya. Tapi nanti ada orang-orang yang diringankan masalahnya oleh Allah sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Maka kita bertanya bagaimana caranya? Jawabannya kan tadi ada di era Nabi Ibrahim, fokus kan? Masih ingat fokus itu kata kerjanya apa? Akafa. Orangnya apa?
akif, kan? Kalau kita ingin merubah itu ke dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, untuk fokus benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh, maka di ilmu sharaf nanti ada nahwu, ada sharaf. Sharaf itu ilmu tasrif, membentuk derivasi, ada turunan 12 derivasi. Jadi setiap satu kata bisa melahirkan 12 makna. Tambahkanlah alif, hamzah wasol nanti kalau dibaca di awal katanya, dan sisipkan ta di pertengahannya. Jadi kalau tadi akafa, ain, kaf, kemudian fa, tambahkan alif depannya, jadi hamzah wasol. Jelas? Kemudian sisipkan ta di tengahnya. Ya paling gampang lah, setelah ain kasih ta. Yang tadinya akafa jadi i'takafa. Jelas ya? Yang tadinya akafa jadi apa? I'takafa. Jadi kalau akafa itu fokus, i'takafa itu berusaha sungguh-sungguh untuk fokus. Masdarnya, sifatnya, karakternya itu disebut i'tikaf namanya. Sama dengan istaghfara, itu kata kerjanya, sifatnya disebut istighfar. I'takafa kata kerjanya, sifatnya disebut apa? I'tikaf. Jadi dari sini kalau kita mengaji kata i'tikaf, itu bukan sekedar kemudian ibadah yang pada umumnya dioptimalkan saat Ramadan dan disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meminta kepada umatnya untuk kencangkan ikat pinggang, semakin serius lagi, semakin sungguh-sungguh lagi. Jalannya lewat apa? Lewat i'tikaf. Jadi ketika disebutkan syariat i'tikaf itu bukan sekedar datang ke masjid lalu tinggal sementara lantas pulang, tidak. Lihat perubahannya. Antara masuk dengan pulang itu ada hasil nggak? Ya, makin dekat dengan Allah tidak? Jadi kalau Anda datang, boleh mau sementara, kan ada dua, ada yang sementara, ada yang menetap siang dan malamnya. Sementara itu umumnya mengambil malam. Jadi siangnya masih ada kesibukan, boleh, dalam riwayat ada disebutkan, ada yang berkonsultasi bagaimana siang masih bekerja, ambil sebagian malamnya. Jadi malamnya boleh ambil, silahkan. Nanti siang kerjakan lagi aktivitas. Kalau sudah lapang, silahkan siang malam tinggal. Tapi tinggalnya bukan pindah tempat. Bukan pindahkan bantal di rumah bawa ke masjid, bukan. Bukan cari posisi yang menentukan prestasi. Ya, tapi posisi yang mengangkat prestise kita di hadapan Allah. Prestasi ibadahnya bagus, prestisenya tinggi. Jadi begitu masuk itu keluarnya beda. Orang yang sukses itikaf itu begitu keluar masjid, selesai itikafnya, terjadi perubahan dalam dirinya. Lebih senang mendekat kepada Allah, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih banyak lagi baca Al-Quran, lebih banyak lagi sholat sunnah, hidupnya mulai tertata, nggak cari banyak masalah, nyikapi harta proporsional, nggak ada lagi sekarang berangkat gelap pulang gelap, semua dunia aja, tidak begitu. Maka i'tikaf itu kemudian disusunlah oleh para ulama kurikulumnya berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, nah ini yang penting nih, ini belum dapat ya tulisan saya yang singkat itu. Nanti ini ada sinopsis, insya Allah saya coba cek di filenya, masih ada, nanti bisa di print, bisa dibagikan. Satu, ini nggak usah ditulis, satu gitu, nggak usah, simak dulu aja ya, nanti silahkan disimpulkan sendiri. Saya mau sedikit flashback sebentar. Masih ingat gak tadi teman-teman sekalian, waktu zamannya Nabi Ibrahim itu fokusnya ke apa? Berhala kan? Nah, berhala itu bawaan dunia atau akhirat? Baik, mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan kepada Allah? Nah, semua yang menjauhkan dari Allah, yang menarik kita kepada aspek dunia dan lupa dengan akhirat, itu masuk kategori berhala. Jelas ya? Kalau dulu wujudnya timsal, patung, tamathil. Sekarang yang menjauhkan dari Allah itu sesuatu yang melampaui batas, yang lewat batas, batasnya sebenarnya ini nih, jangan dilewatin, kalau lewat salah, akhirat gak dapet. Ini ada jurang nih, jangan dilewatin, dari kasih tahu jangan lewatin, dilewatin, jatuh kan? Kan? Jadi masalah tuh, melewati sesuatu yang terlarang, batasnya disebut hudud, haddun jamannya hudud, melewati itu semua disebut dengan togo namanya. Togo. Pelakunya disebut toghin, jamaknya disebut togut. Nah, jadi togut itu asalnya segala aktivitas yang menjauhkan kita
dari ketentuan-ketentuan untuk mendekat kepada Allah. Yang harusnya sholat jadi nggak sholat, yang seharusnya zakat jadi nggak zakat, yang seharusnya adil menjadi tidak adil, yang seharusnya kemudian kita bersikap lemah lembut jadi kasar, bergeser dari ketentuan Allah, sikapnya melampaui batas. Itu disebut dengan taghut. Jelas ya? Makanya dilawankan di dalam Al-Quran dengan ketentuan Allah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 257. Paling kanan itu sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi taghut itu karakter. Gak bisa dilekatkan pada sosok tertentu, bukan. Boleh jadi pelakunya juga banyak, umum. Ya. Jadi setiap yang memalingkan dari Allah, menjauhkan, nah itulah tamatsil. Bentuknya sekarang bisa macam-macam. TV itu bisa jadi taghut. Berhalanya berubah tuh. Ya. WhatsApp, media sosial, ya. Sibuk WhatsAppan sehingga lupa sholat, kan? Sibuk bikin status sampai mau sholat pun masih pasang status juga, sehingga lupa terkoneksikan. Sibuk dengan dunia, rapat lagi, lupa dengan sholat. Dipanggil adzan, baru adzan belum qomat, sudah qomat masih bentar lagi, ujung-ujungnya nggak sholat. Sekarang berubah ternyata fokusnya, dunianya berubah. Kalau zaman Nabi Ibrahim bentuknya patung-patung, sekarang bisa berubah menjadi acara-acara, ya, dunia digital, macam-macam, kedudukan, pekerjaan. Pernah nggak mengalami saat sedang sibuk bekerja dipanggil sholat masih abai, padahal masih bisa izin untuk sholat, masih bisa tuh. Allah tuh saking sayangnya sama kita itu dikasih waktu panjang. Bahkan kalau darurat silahkan kerjakan dulu. Kalau nggak memungkinkan bisa dijamak. Kurang apa lagi tuh? Tapi dipilih nggak sholat. Dan hebatnya ketika ditanya pengen masuk surga, terus pengen husnul khatimah gitu. Itu yang paling menarik tuh itu. Ya, yang ajaib tuh itu tuh. Ya, makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib tuh ajaibnya manusia katanya. Ajaban linnas. Ajaib manusia itu katanya. Luar biasa. Katanya itu ya. Pengen masuk surga tapi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak pengen ke neraka tapi perilakunya mendekatkan dia ke neraka. Ajib gitu. Beliau tuh ajaib memang manusia gitu ya. Nah, jadi saya kembalikan lagi, sekarang robah tuh. Sekarang berhalanya bermetamorfosis, bertransformasi lain. Karena itu i'tikaf itu mesti menghasilkan renungan. Apa sih selama ini yang menjadikan kita itu kurang tersambung dengan Allah? Cek lagi pekerjaan, di rumah, aktivitas, di kantor, perbuatan harian kita. Coba dicek. Ini kok bisa udah puluhan tahun usia, anak kecil sekarang udah hafal Quran, ini baca Quran masih belum sempet. Terus dikasih puluhan tahun butuh berapa tahun lagi? Orang udah khusyuk, anak kecil tuh Masya Allah, maghrib jam 6, setengah 6 udah ke masjid, udah lari-lari, udah nunggu-nunggu, udah pengen adzan. Itu usia 5-6 tahun, sekarang 45 tahun. Ada yang sekarang 3 tahun udah bolak-balik tuh. Ini dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya. Diajak ke masjid nanti aja. Masih nanti aja tuh. Berapa lama lagi waktu ini dibutuhkan? Sementara ketika meninggalkan dunia itu, maaf ya, itu konsepsinya berbeda. Yang dibawa itu amal solehnya. Amal soleh itu gini nih sederhananya. Ini apa? Ya, ini gelas, isinya minuman ya. Fungsi minum itu untuk apa? Menghilangkan haus. Nah, fungsi dunia untuk minum itu menghilangkan haus. Jadi siapapun yang minum, syariatnya yang diminum benar, baik, tidak ada yang kotor di dalamnya, hausnya hilang. Siapapun yang minum, mau dia beriman, belum beriman, saya selalu mengatakan belum beriman karena kita punya harapan sama-sama beriman. Jadi jangan terlalu soleh sendirian, kita selalu harus membuka peluang orang lain untuk jadi baik. Ini bisa menghilangkan haus dengan izin Allah. Tapi ketika cara kita minum mengikuti petunjuk Allah yang dijelaskan Rasulullah, maka cara minum itu punya nilai. Misal, kata Nabi itu khudh biyaminika ma yarik, ambil dengan tangan kananmu itu
yang paling dekat denganmu. Jikalau ini ada buah naga, jus alpukat, jus mangga, terus di sini teh tawar. Kan nasibnya teh tawar tuh. Kecuali poros dunia berubah. Makanya kalau ada makan kebuli satu nampan itu, nah selalu melakukan perubahan poros dunia. Dia lakukan rotasi itu. Saya punya kawan di Tripoli, orang Pakistan, dimakan begini, dia cerita tuh, kebetulan kadar Allah ayamnya dekat sana tuh, yang ini pintar, dia ajak ngobrol sambil dia putar-putar begitu, ayamnya pas di posisi dia, tapi kawannya lebih pintar lagi, begitu mau makan dia bilang, akhi, kembalikan dunia pada porosnya, dia putar lagi tuh. Khudz biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, fasammillah. Di riwayat lain faqul bismillahirrahmanirrahim. Riwayat lain faqul bismillah. Makanya nanti ada yang paling pendek bismillah. Kalau mau lebih lengkap, kalau saya sarankan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau kepepet banget gak bisa sampai ke situ karena cepat banget ya, minimal bismillah. Kalimat bismillah itu yang menjadikan perbuatan minum punya nilai di sisi Allah. Maka berubahlah perbuatan itu, bahasa Arab perbuatan itu amal namanya. Amal itu perbuatan namanya. Minum itu perbuatan. Setiap orang bisa minum, ya kan? Sepanjang ada yang diminum. Tapi ketika dikerjakan berdasar petunjuk Allah dan Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah amal ini menjadi amal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya itu disebut dengan sholih namanya. Maka muncullah apa yang disebut dengan amal saleh. Setiap perbuatan amal saleh punya nilai, namanya hasanah. Itu yang ada di Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Maka ketika ini contoh saja ya. Ya, kalau mau ditiru boleh. Tapi disarankan ada minumannya, bukan pura-pura. Ya. Ini contohnya begini. Kita buka dulu ya supaya real, contohnya kan jelas gitu. Bisa dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah rabbil alamin. Usahakan minum bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillahirabbil alamin. Maka riwayatnya mengatakan enggak ada celah sedikit pun setan untuk mendapatkan bagian. Dan walaupun yang diminum cuma seteguk, itu jadi energi. Makanya ulama tuh jarang makan minum banyak, itu jarang. Jarang sekali. Dan biasanya kalau lagi ceramah itu hampir nggak makan nggak minum, karena nggak mungkin ceramah sambil makan. Itu jarang sekali. Ya, nah saya mau katakan ini dituliskan 10, insya Allah berdasar keikhlasan nanti. 10 itu ngitungnya jangan begini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, tidak. Di hadis Muslim itu baru datang ke masjid nih kalau mau niat ibadah itu dapat 25. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Mahal sekali. Dituliskan 10. Setiap kita meniatkan ibadah tulis 10. Nah, hasanah ini yang melahirkan poin. Poin tadi yang 10 disebut ajrun namanya. Ajrun. Ya, ajrun. Jadi ajrun itu bersanding dengan amal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Di mana kalimat ajrun bersanding dengan amal soleh? Di Al-Isra, Quran surah ke-17. Coba lihat ayat 9. Coba dicek 9, betul gak tuh? Paling kanan atas tuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada ayatnya? Ada? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Awas, ini amal solehnya. Dan memberikan kabar gembira. Sungguh Quran ini kalau digunakan sebagai acuan akan selalu memberikan petunjuk kepada yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu memosisikan Quran jadikan kurikulum. Misal berumah tangga ya, jadi suami, keluarkan ayat-ayat tentang suami. Itu kalau kita istiqomah menggunakan ayat itu, maka jadi suami yang unggul, yang terbaik. Ya, istri juga begitu. Ayah, ibu ke anak juga begitu. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, dan memberikan kabar gembira di dalamnya ada informasi bagi orang yang yakin insan beriman yang dengan imannya menuntun dia beramal saleh. Apa yang dia dapatkan? Annalahum ajran kabira. Dapat ajrun tuh. Banyak. Jadi orang beriman tuh kalau banyak amal salehnya, banyak kumpulan pahalanya.
Nah nanti Bapak Ibu sekalian, semua perbuatan dunia kita kalau jadi amal soleh itu punya poin hasanahnya. Hasanah ini yang dikonfirmasi di akhirat. Di dunia dan akhirat itu yang langgengnya hasanahnya. Ininya nggak nyampe. Airnya diminum keluar lagi jadi kotoran. Gelasnya, ya jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak dibawa. Saya berapa kali dengan izin Allah gitu, alhamdulillah diizinkan nganter ke kuburan. Saya nggak pernah lihat tuh ada insan beriman orang Islam dikuburkan gelasnya misalnya ikut, handphonenya ikut gitu, ya terus barang berharganya ikut, nggak pernah saya lihat. Ternyata ke kuburan pun nggak ikut. Dan yang viral kan hadisnya itu 3 mengikuti, ya kan? 2-nya pulang, 1 bertahan kan? Yang 2 itu kan para pengantar, ya kan? Kemudian kerandanya atau ambulansnya, sisanya kan amal solehnya. Jadi yang terbawa pindah dimensi itu ya hasanahnya tadi sampai ke akhirat. Itu yang ditimbang. Makanya kita tuh sering doa supaya semua perbuatan kita jadi hasanah. Jadi hasanah supaya di akhirat hasanah itu dilihat lagi. Ya, coba doa paling favorit di Indonesia lah, sampai disebut sapu jagat itu kan. Ya, menyapu kehidupan dunia di akhir jagat nanti bisa terlihat lagi. Apa doanya? Bana atina fid dunya apa? Hasanah. Untuk apa di dunia dapat hasanah? Wa fil akhirati hasanah. Jadi kita bermohon supaya di dunia itu semua jadi amal soleh. Ada nilai, yang nilai itu dikonfirmasi di akhirat. Konfirmasi itu yang membebaskan kita dari ancaman neraka. Waqina adzabannar. Itu ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 201 itu. Paling bawah itu, ya di sebelah kanan agak ke bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, kata Allah itu pilihan. Kalau kalian cuma pengen dunia, ya silahkan dunia. Makanya di ayat 200-nya dunia tuh. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia ada yang pengen dunia saja, ya silahkan, itu pilihan. Tapi kalau pengen akhirat terkonfirmasi, lakukan amal saleh. Nah, sekarang refleksi pertama dari i'tikaf itu merenung. Ini sampai kita i'tikaf malam ini, berapa persen yang sudah jadi hasanah? Kalau istri saya Ustaz 100%, karena namanya hasanah gitu. Itu bukan amalan. Coba cek. Ibu mendidik anak itu, saya tanya nih ya, ibu nih ya sama bapak nih. Kadang ada yang dibawa juga ke sini. Alhamdulillah. Tinggal disesuaikan, dikondisikan dia. Pertanyaannya begini. Selama merawat anak itu, bapak ibu merawat anak tuh karena sayang, cinta, atau karena Allah? Ayo, coba sampai i'tikaf sekarang. Yang belum berumah tangga nanti ya, tahan sebentar. Ya, Saturnus juga belum ada pasangannya, masih kerlap-kerlip aja tuh. Dia udah punya cincin tapi belum berani menyatakan akad gitu. Kan Saturnus sudah cincin ya. Coba bapak ibu yang punya anak tuh, merawat anak itu karena cinta, karena sayang, atau karena Allah? Susah jawabnya tuh. Ya kan? Nggak salah, karena cinta itu nggak salah, boleh. Tapi kalau punya iman, cinta itu kemudian dikreasikan bentuknya menjadi ridha Allah, maka paripurnalah cinta itu. Ya, maka kalau dilakukan karena Allah itu nggak mungkin memberikan kepada anak atau memakaikan kepada anak atau mengarahkan kepada anak apa yang Allah tidak senang, itu nggak mungkin. Cek di mana disekolahkan. Cek pakaian apa yang diberikan. Cek bagaimana nafkah diberikan kepada anak. Jadi kalau bapak ibu merawat anak karena Allah, gak mungkin ngasih harta yang Allah tidak suka. Gak mungkin dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya. Kok bangga gitu anak gadisnya dibelikan pakaian yang Allah gak suka. Ya gimana mengharapkan syafaat itu? Dicek lagi. Ya silahkan, mau sekolah di umum alhamdulillah, di agama alhamdulillah. Nggak harus semua jadi ke agama, tidak begitu maksudnya. Kalaupun sekolah di umum, niatkan ibadah supaya jadi ahli riset. Kan Ustadz Subhan ini di sini ngajar yang Bidayatul Mujtahid itu ya, ya kan? Tahu nggak yang ngarang itu siapa? Namanya Ibnu Rushd, dikenal di barat dengan Averroes. Itu bapak ibu dokter bedah dan pemikir muslim, dokter bedah, tapi hafal Quran, paham fikih. Ya, jadi seorang dokter hafal Quran, paham fikih, ngarang kitab fikih. Fikihnya fikih komparasi, bukan memberikan fatwa.
Kalau terjadi peristiwa begini, nah ini pendapat ulama begini, dikomparasikan. Jadi dulu itu ahli-ahli seperti Ibnu Sina, Avicenna itu hafal Quran. Saya sudah baca itu sirahnya itu. Jadi kalau lupa sesuatu itu bukan ngecek buku, datang ke masjid sholat 2 rakaat. Ya. Kadang orang sekarang lebih hebat daripada Ibnu Sina, nggak pengen ingat. Itu rata-rata begitu. Imam Al-Bukhari itu kalau mau nulis satu hadis itu sholat dulu 2 rakaat. Tenang baru nulis. Dimulai di Mekah, diselesaikan di Masjid An-Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, saya mau balik, coba dicek lagi. Ini adik-adik yang kuliah nih, saya tanya nih. Kuliahnya itu mau ngejar apa niatnya? Karena ibadah atau karena ijazah? Kalau karena ijazah, apa bedanya kalian dengan yang belum beriman? Ya, sama-sama juga. Jurusannya sama, kelasnya sama. Terus nilai kalian di hadapan Allah apa? Nilainya apa? Punya nilai enggak? Ya kalau cuma berlomba dunia kecil sekali. Yang belum beriman pun bisa melakukan itu, siapapun bisa. Tapi akhirat itu beda, mahal sifatnya. Maka buktikan dengan iman itu kita memang berkualitas di hadapan Allah. Sama-sama kuliah, nggak apa-apa. Yang di umum silahkan, di agama silahkan. Yang tinggi, jangan nanggung kalau belajar itu. Targetnya paling tinggi. Saya tuh diajarkan dari dulu itu, kalau pasang target yang tinggi, termasuk ibadah itu tinggi, sehingga nyangkutnya jelas. Kalau pengen surga Firdaus, pasang aja yang paling tinggi Firdaus. Maka feedbacknya amalan kita tuh effortnya kan keluar tinggi. Kan di bab gaya di fisika gitu kan, F1 sama dengan F2 kan. Jadi kalau kita berharap tinggi, maka yang keluar di kita pun tenaganya tinggi. Kalaupun nggak nyampe, nyangkutnya jelas. Kalau nggak nyampe Firdaus kan masih nyangkut juga kan di surga yang lain. Tapi kalau pasangannya yang penting masuk surga, nggak apa-apa gitu. Maka tenaga yang keluar segitu aja. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya nggak jelas. Ya, pasang IPK yang tinggi 4. Ya, kalau di sekolah yang jadi ahli tafsir sekalian, jangan nanggung. Jadi ahli hadis sekalian, kuliah yang betul. Tapi niatkan untuk ibadah. Tuh yang ngajar, ada guru-guru. Ya, teman-teman ini ngajar ini di sekolah, niatnya ibadah atau hanya menunaikan tugas saja sebagai bagian dari beban pengajaran. Itu. Kalau ibadah itu dunia pasti ikut, itu udah rumus itu. Ibadah itu dunia pasti ikut. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu mengatakan, gampangnya gini, kalau dunia itu seperti bayangan aja. Posisikan seperti bayangan, kalau dikejar gak akan pernah dapat. Gak akan pernah dapat. Ya. Lucky Luke itu bisa menembak melebihi kecepatan bayangan. Tapi nggak pernah ada edisinya bisa menangkap bayangan, tidak. Tidak. Ya, itu kan dulu ada ya yang kartun tuh Lucky Luke bisa menembak melebihi kecepatan bayangan gitu kan, tapi nggak pernah bisa nangkap bayangannya sendiri. Jadi kan Anda berlari pun mau kejar, mau jongkok ditangkap, nggak akan pernah. Dunia ya seperti itu. Jadi kalau Anda selalu kejar, ingin selalu banyak, tapi nggak akan pernah merasa cukup. Kalau nggak percaya silakan kejar lagi, bikin proyek lagi, selalu begitu. Cukup proyek ini, pengen lagi, tapi nggak pernah cukup. Maka caranya bagaimana? Berbalik. Ketika berbalik, maka bayangan akan mengikuti. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nggak percaya silakan. Ntar siang ada bayangannya, berbalik, jalan, bayangannya ngikut. Makanya kalau ngajar nih, jadi guru ngajar, niatkan aja ibadah. Dunia ikut, gaji dapat, rahmat dapat, nanti perhatian Allah lebih, berkah turun. Wah kalau berkah udah turun tuh nggak mikir pak. Gak mikir itu, masya Allah, itu semua tuh disiapin nih. Kadang-kadang makanan udah habis, kita mau beli udah datang makanan, buah udah habis datang buah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu yang ada di kisahnya Maryam alaihissalam itu. Nah, jadi langkah pertama itikaf itu muhasabah dulu. Sebelum masuk niatkan. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan itu, niatkan di hati kita, katakan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niatnya itikaf karena Allah. Udah duduk, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, merenung. Makanya bagusnya sih punya catatan pak. Itikaf itu kita tuh sudah tahu, kalau belum ditemukan duduk merenung, tulis satu-satu tuh. Sebagai pribadi di keluarga sebagai apa, amanahnya apa, ayah, ibu, suami, istri, anak, tulis yang kurang apa, baru di situ kemudian tangisi diri kita, minta petunjuk sama Allah. Nah, bagaimana caranya? Waruka'is sujud, ruku dan sujud. Makanya viral di semua tempat tuh kalau musim-musim 10 terakhir itu banyak sholat. Ya, dan sebetulnya tidak harus berjamaah, sendirian pun bisa. Cuma kadang-kadang untuk melatih, membawa suasana yang lebih enak, lebih nyaman, lebih bersemangat, dan lebih mensupport, menstimulus yang lain supaya yang tidur melihat mau tidur sendirian, yang lain sholat semua ikut sholat gitu.
Ya, tapi kalau masing-masing kan santai aja, yang ini sholat, yang itu tidur kan. Ya, kok tidur? Saya juga ibadah, daripada ganggu orang mendingan tidur gitu. Alasan bisa saja. Ya, tapi kalau harus tidur kenapa harus di masjid gitu? Ya. Jelas ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, perbanyak doa. Karena i'tikaf itu kalau benar dilakukan itu mustajab. Doa-doa itu mustajab. Ya, mustajab. Bahkan Nabi Ibrahim tadi, beliau belum minta, Allah udah janjikan. Tapi dikabulkannya mungkin belum tentu seketika saat itu. Mungkin setelah i'tikaf ada kejadian, dapat aja gitu. Ya. Doanya minta pekerjaan sekarang, tapi ternyata keluar dari masjid tuh 2 hari 3 hari ada sesuatu yang dapat, ada panggilan, ada telepon. Sebetulnya syariatnya dari situ. Kan tadi Nabi Ibrahim itu ketika beliau akif meninggalkan hal yang tidak penting, fokus untuk mendekat pada Allah, wahabna lahu ishaq, dijanjikan oleh Allah. Tapi janji itu datang tiba kapan? Ketika siap menerima itu. Maka muncullah kemudian di Az-Zariyat itu yang ayat 24 sampai 30 itu. Jelas ya? Nah, karena itu kalau sudah paham ini silahkan dimulai. Saya membuka untuk mengantarkan ini supaya punya kualitas i'tikafnya itu. Bukan hanya kita datang, ya bagus datang sholat, alhamdulillah disyukuri. Karena kan Allah punya sifat syakur, menerima walaupun sedikit. Insya Allah diterima sepanjang niatnya bagus, baik. Ya, tapi selalu harus ada pembeda. Karena Allah pun dengan rahmannya itu menginginkan kita dunianya nyaman, akhiratnya sukses. Ya, dunia nyaman, akhirat sukses. Saya kira itu yang saya antarkan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Digunakan waktu sebaik-baiknya, bisa istirahat sejenak, kemudian hidupkan malamnya. Harus punya target. Hal yang nggak penting jauhkan dulu. Jadi saya sih saran selalu menyarankan peserta i'tikaf itu konektivitas dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi harusnya udah tuntas. Kecuali yang mendesak-mendesak. Maka kalau saya sarankan tuh handphone tuh dibatasi aja. Ya. Sehingga mensupport kepada i'tikafnya, bukan membawa kepada dunianya. Jadi jangan sampai ketika i'tikaf ya masih terganggu dengan yang belum selesai dan sebagainya. Kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak. Dan kalaupun pasang alarm dikondisikan. Ya. Jangan sampai subuh tuh masih nyala gitu. Orang ada takbir subuh, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting. Ya, dicek ya alarmnya ya, dicek lagi gitu. Ya. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah dengan sendirinya. Saya kira itu disiapkan, anak-anak dikondisikan Bu ya, Pak. Kalaupun diajak alhamdulillah dan dilihat kondisinya. Kalau sekiranya dengan ada anak-anak sedang butuh perhatian, cari ruang khusus dulu. Ya, jangan dipertahankan. Sama fikihnya begini, ibu bapak bawa anak ke masjid, bagus saat sholat. Ya, anak itu masih kecil misalnya, nangis nih, nangisnya kencang, batalin dulu. Jangan dipertahankan. Allah Maha tahu, iya Maha tahu, tapi jamaah yang lain bingung gitu kan, terganggu gitu kan. Nah, jadi jangan dibiarkan, batalin dulu. Kalau imam kan nggak bisa batalin. Imam tuh yang bisa mempercepat, ya, mempercepat kan sunnahnya begitu. Tapi batalkan dulu, bawa dulu, tenangkan dulu. Setelah itu gabung lagi, sholat lagi. Nah, itu nilainya tinggi gitu, ya, nilainya tinggi. Itu diantaranya. Ya, semoga Allah muliakan kita semua, berikan jalan kebaikan untuk kita, memberikan petunjuk untuk mendapatkan arahan-arahan terbaik yang mendekatkan kita kepada Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Maafkan saya sampai malam ini belum bisa memberikan bimbingan yang baik. Bila belum mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain yang kiranya mampu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Titip doa dalam sujud, dalam doa-doa yang dipanjatkan, semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kami, menjaga dalam keikhlasan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira saya cukupkan, tidak berpanjang lebar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arda 'anna kama tuhibbu wa tarda fi i'tikafina ya rabbal alamin. Warzuqna ni'matal i'tikafi ya arhamar rahimin. Warzuqna lailatal qadri ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin waj'alna min ibadika as-salihin al-muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني
ومحمدا رسول الله.